Oke, nah kita ke soal yang pertama. Di sini ada suatu reaksi fotokimia, ya. Jadi reaksi fotokimia itu adalah reaksi yang dia menggunakan cahaya, ya, sebagai energi, gitu ya, yang digunakan supaya suatu reaksi kimia itu berlangsung. Misalnya kalau kebanyakan reaksi itu misalnya menggunakan panas, gitu ya, sebagai sumber energinya. Misalnya kita memanaskan reaksi pakai hot plate misalnya, atau dimasukkan oven misalnya, tapi kan itu yang digunakan itu adalah suhu gitu ya, energi panas. Nah, di sini yang digunakan itu bukan energi panas, tapi yang digunakan di sini adalah energi cahaya sebagai salah satu sumber energi yang bisa menyebabkan reaksi kimia, begitu ya. Nah, di sini ada suatu reaksi fotokimia, gitu ya, yang digunakan untuk memproduksi suatu zat. Di sini menggunakan energi listrik dengan harga harga listriknya, begitu ya, itu 5 sen per kWh-nya, begitu ya. Jadi kita di sini tulis dulu informasi yang didapatkan dari soal, gitu ya. Ini untuk mempermudah juga data-data yang kita punya itu apa. Kemudian kalau misalnya kita perlu menggunakan rumus, kemungkinan rumus yang akan digunakan itu yang mana, gitu ya. Jadi di sini kita tuliskan pertama itu adalah harga listriknya, ya. Jadi di sini ada informasi harga listrik per kWh itu harganya 5 sen, gitu ya. Nah, kemudian diasumsikan 5% dari energi listrik ini digunakan oleh lampu uap merkuri kuarsa, gitu ya, yang menghasilkan cahaya. Kemudian 30%-nya itu digunakan untuk fotokimia, ya. Jadi misalkan kalau saya gambarkan begitu, misalkan kita punya di sini sumber energi, begitu ya, listrik, ya. Jadi di sini ada energi listrik misalnya. Nah, 5% dari energi listrik ini digunakan oleh lampu uap merkuri kuarsa, gitu ya. Jadi ini saya akan gambarkan begitu. Misalkan ya saya gambarkan seperti ini. Di sini ada merkuri kuarsa, ya, lampu uap. Jadi di sini ada lampu uap Hg kuarsa, gitu ya. Nah, di sini lampu ini hanya menggunakan 5% dari energi listrik itu menjadi cahaya, gitu ya. Di sini ada 5% begitu. Kemudian di sini lampunya mengeluarkan cahaya, gitu ya. Gitu. Nah, tetapi dari cahaya yang dikeluarkan oleh lampu ini, yang efektif untuk reaksi fotokimia itu hanya 30%-nya saja. Jadi misalkan di sini saya tambahkan gitu. Ini hanya skematik saja. Di sini ada reaksi fotokimia, gitu ya. Nah, di sini hanya 30%-nya saja dari cahaya yang dihasilkan oleh lampu uap Hg kuarsa, itu 30%-nya saja itu dipakai untuk efektif untuk reaksi fotokimia, gitu ya. Nah, kemudian A itu ditanyakan harganya, bukan harga artinya biaya, ya. Berapa biayanya kalau ingin diproduksi 453,6 gram suatu senyawa organik, begitu ya, dengan massa molar
100 gram per mol. Kemudian panjang gelombang efektif yang digunakan untuk reaksi fotokimianya itu yang lambdanya 400 nanometer. Ya. Jadi di sini kita tuliskan dulu ya. Yang A itu pertama massa produk ya. Massa produk yang diinginkan itu 453,6 gram. Begitu ya. Kemudian massa molar dari produknya itu adalah 100 gram per mol. Kemudian diketahui juga bahwa lambda dari cahayanya yang efektif untuk reaksi fotokimia itu 400 nanometer. Jadi memang tidak semua lambda cocok untuk suatu reaksi kimia tertentu ya. Jadi lambdanya itu tertentu. Nah, di sini ada informasi lambdanya 400 nanometer. Kemudian di sini ada quantum yield gitu ya. Itu di sini 0,8 molekul per foton ya. Jadi di sini yield dari kuantum atau quantum yield ini menunjukkan seberapa banyak zat yang akan berubah kalau dia menyerap foton tertentu ya. Jadi kita anggap bahwa foton ya, kita tahu foton itu kan sebagai satuan terkecil dari gelombang elektromagnetik begitu ya. Kalau idealnya begitu ya, kalau misalnya satu molekul menyerap satu foton, menyerap satu hanu begitu. Jadi misalkan kalau saya tuliskan begitu, misalnya kita punya molekul A gitu ya, satu molekul A, kemudian dia menyerap satu foton, jadi satu hanu ya. Kemudian A ini dia akan tereksitasi begitu ya. Nah, idealnya ketika dia tereksitasi itu kemudian terjadi reaksi kimia. Jadi kita sebut reaksinya adalah fotokimia karena reaksi kimianya terjadi karena ada penyerapan cahaya begitu ya. Nah, kalau idealnya itu nanti misalnya si A tereksitasi ini menghasilkan produk begitu ya. Saya tuliskan produk di situ. Itu istilahnya bandingannya itu satu. Maksudnya bandingannya itu satu foton itu akan diserap oleh satu reaktan, kemudian nanti akan dihasilkan produk. Ya. Nah, sebetulnya produknya ya bisa aja 1:2 atau 1:3 ya tergantung stoikiometri ya. Tapi kalau kita punya atau kita menghitung quantum yield itu kita hitungkan terhadap reaktan. Jadi 1:1 itu terhadap reaktan. Nah, itu adalah idealnya. Maksudnya idealnya itu adalah kalau semua cahaya yang diserap oleh reaktan itu memang menghasilkan fotokimia saja, maka harusnya yield kuantumnya itu adalah 1. Jadi satu molekul berubah tiap satu foton yang diserap. Nah, tetapi di sini quantum yield-nya ini kurang dari 1 ya. Di sini ada 0,8 dan itu sebetulnya normal. Kenapa? Normal. Quantum yield-nya karena bentar, Gimana? Kalau misalkan ada suatu cahaya diserap oleh suatu molekul ya, molekul A di sini. Itu yang kemungkinan terjadi atau yang kemungkinan apa istilahnya cahayanya itu digunakan itu sebetulnya bisa untuk apa aja? Salah satunya fotokimia ya, karena kita lagi membahas fotokimia. Tapi kan selain fotokimia itu bisa jadi apa aja? Bisa juga foto? Untuk foto Bisa apa? Bisa juga fotofisis kan? Fotofisis itu apa aja? Ya betul. Fotofisis itu apa aja?
Fotofisis itu yang Gimana? Fotofisis itu apa aja? Fluorescent, phosphorescence, internal fluorescent ya, conversion, fluorescent. intersystem crossing ya. Itu kan masuk fotofisis. Juga bisa energinya itu hilang juga sebagai panas juga masih mungkin begitu ya. Jadi memang quantum yield sama dengan 1 itu ideal kalau misalkan semua cahaya itu diserap dan hanya terjadi fotokimia saja. Jadi itu quantum yield-nya 1. Nah, kita kembali ke sini, quantum yield-nya di sini 0,8 molekul per foton, artinya tiap satu foton yang diserap itu hanya 0,8 bagian ya, ini fraksi begitu ya, dari molekul yang berubah bereaksi begitu ya. Oke, nah kemudian yang nomor oke, ini ditanyakan harganya ya untuk soal A ini. Jadi saya tulis dulu. Ditanyakan biaya begitu ya. Kemudian untuk yang nomor B, ini ditanyakan harganya itu, ditanyakan biayanya berapa. Kalau misalkan sekarang reaksinya itu melibatkan reaksi rantai begitu ya, kemudian di sini psi-nya itu adalah 100 begitu ya. Jadi reaksi rantai itu adalah di situ ada chain carrier, misalnya ada radikal begitu ya, kemudian si radikal ini bisa menyerang molekul reaktan yang lain sehingga untuk satu foton saja itu kalau di sini ya sudah ada 100 molekul reaktan A yang bereaksi begitu ya. Itu makna dari quantum yield sama dengan 100 gitu ya. Jadi misalnya secara normal itu quantum yield itu 1. Jadi satu foton itu diserap oleh satu molekul, kemudian satu molekul ini bereaksi. Nah, tetapi misalnya kalau terjadi reaksi yang melibatkan radikal misalnya ya, mendapatkan reaksi rantai, maka dari satu foton saja itu bisa misalnya menyebabkan beberapa molekul reaktan itu berubah. Karena apa? Karena ketika suatu molekul A misalnya gitu ya, misalnya A gitu ya menyerap HANU begitu, misalnya dia menghasilkan radikal atau radikal begitu ya. Kemudian misalkan si radikal ini bisa menyerang A begitu ya. Kemudian misalkan di sini bla 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 gitu ya. Kemudian nanti terserang lagi dan selanjutnya kalau dihitung-hitung itu ternyata dari satu HANU saja begitu ya. Totalan A yang bereaksi itu 100. Jadi kita tuliskan quantum yield-nya di sini adalah 100. Jadi ketika misalnya nanti kalau kebetulan bekerja dengan reaksi yang melibatkan fotokimia, kemudian di situ ada informasi bahwa hanya quantum yield-nya ternyata 5 atau 50 atau 100, di situ kita juga sudah bisa memikirkan kemungkinan bahwa reaksinya itu melibatkan reaksi panas. Nah, kita sekarang akan menghitung biaya gitu ya, biaya produksi dari senyawa. Di sini kita perlunya 453,6 gram. Kemudian kita kerjakan di sini. Misalnya untuk yang A, misalkan kan tadi kita punya psi begitu ya. Di sini adalah jumlah kan dia bisa kayak jumlah satuan ya. Jadi satuan molekul reaktan yang berubah. Misalnya jumlah molekul yang berubah atau yang bereaksi begitu ya. Kalau dalam reaktan. Kemudian ini akan dibagi dengan
Dibagi dengan jumlah foton yang tadi diserap, begitu ya. Hmm. Di sini jumlah foton yang diserap, begitu ya. Nah, kalau misalkan kita ubah ke mol, itu juga boleh ya. Jadi misalkan mol molekul yang berubah, begitu ya. Kemudian misalkan ini dibagi dengan mol foton yang diserap, itu juga sama, begitu ya. Karena kan ini hanya pengubahan rasio saja. Nah, jadi sekarang kita punya misalkan kalau psi-nya itu 0,8, begitu kan? Kita di sini ini berarti sama dengan misalnya mol reaktan, begitu ya. Mol reaktan yang bereaksi. Kemudian ini dibagi dengan mol foton yang diserap. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan punya bahwa mol foton itu sama dengan mol produk ya, mol produk zat yang mau disintesis, begitu. Kemudian dibagi dengan psi-nya, gitu ya. Nah, mol produknya berapa? Mol produknya dari itu ya Bu, yang 453, 6 bagi 100, jadinya 4,536. Bentar ya, jadi di sini mol produknya 453,6 dibagi, begitu ya? Ya. Dibagi massa molarnya 100 gram per mol. Kemudian psi-nya ya. Psi-nya itu tadi 0,8. Berapa ini hasilnya? Mol Hasilnya jadi 5,67 Bu. 5,67 mol ya. Oke. Nah, yang didapatkan informasi dari ini, sekarang kita punya jumlah mol foton, begitu ya. Nah, karena kita akan mengaitkannya dengan lambda, dengan energi, begitu ya. Jadi kita harus menguraikan mol fotonnya menjadi satuan foton, begitu ya. Jadi di sini misalkan kalau kita punya satu foton dengan frekuensi nu, gitu ya. Kita kan bisa menuliskan bahwa energi satu foton, gitu ya. Misalnya saya tuliskan di sini. Energi satu foton itu adalah HANU ya, atau Hc per lambda, gitu ya. Nah, kalau energi total foton, jadi energi semuanya, begitu ya, itu kan berarti jumlah total foton dikali energi satu foton ya. Jadi energi total foton itu sama dengan jumlah total foton gitu ya. Ini dikali Hc per lambda gitu ya. Nah, jumlah fotonnya sendiri itu adalah mol foton gitu ya. Dikali apa? Dikali apa sih? Dikali lambda ya. Kalau misalnya saya punya 1 mol foton, terus saya mau menghitung jumlah total fotonnya berapa? Gimana caranya?
Itu mol foton dikali lambdanya, bukan? bukan. Eh, Misalnya kalau saya punya 1 mol air, saya punya berapa molekul air? 1 apa ya, 1 1 mol. mol H2O itu berarti berapa jumlah molekul H2O di situ? Molekulnya 1, Bu. Saya punya 1 mol H2O. Saya mau menghitung berapa jumlah total molekul H2O di situ. Oh, dikali bilangan Avogadro, bukan, Bu? Nah, itu dikali bilangan Avogadro. Jadi kalau misalnya kita punya mol dan kita mau menghitung partikel jumlahnya, jumlah satuan terkecilnya ya kita pakai bilangan Avogadro. Di sini juga sama. Ini ya, jadi mol foton dikali bilangan Avogadro dikali Hc per lambda, begitu ya. Ini adalah energi total foton. Nah, energi total foton itu ya, itu dihitung dari data fotokimianya begitu ya. Misalkan di sini lambdanya itu 400 nano begitu ya. Itu adalah lambda foton yang diserap oleh molekul reaktan. Kemudian kita juga sudah tahu energi totalnya. Nah, energi total ini itu merupakan konversi dari energi listrik, begitu ya. Jadi kalau misalnya dari gambar ini, dari gambar yang tadi saya gambarkan, berarti kan di sini itu begini. Saya punya energi listrik, gitu ya. Tapi energi listriknya itu yang dipakai untuk menyalakan lampu uap Hg kuarsa itu hanya 5%-nya saja, jadi dikali 5%. Kemudian dari 5% yang energi listrik yang diserap ini, si lampu kuarsa ini mengeluarkan cahaya, ya, tapi cahaya yang dipakai untuk fotokimia itu hanya 30%-nya saja. Jadi di sini dikali 30%, maka ini adalah energi total foton yang tersedia untuk fotokimia. Begitu. Ya. Ini adalah energi total foton. Nah, energi total foton itu tadi kita tahu dari sini tadi kita hitung mol foton kali bilangan Avogadro kali Hc per lambda. Tapi yang kita ingin tahu itu adalah ini. Kita ingin tahu energi listriknya itu sebetulnya berapa sih? Kenapa kita ingin tahu? Karena kita ingin menghitung biaya listrik yang diperlukan. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan di sini bahwa misalkan energi listrik itu yang mau kita hitung kan itu sama dengan energi total foton kemudian dibagi 5%, dibagi juga 30%. Gitu ya. Jadi misalkan saya ini gitu. Nah, ini dibagi 5%, dibagi juga dengan 30%. Nah, energi total fotonnya itu adalah mol foton dikali bilangan Avogadro dikali Hc per lambda. Jadi sekarang kita hitungkan ya. Mol fotonnya itu adalah 5,67. Kemudian bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kemudian tetapan Planck itu 6,64 kali 10 pangkat minus 34. Kemudian kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda ya. Nanti lambdanya saya tuliskan di bawah gitu ya biar sekalian. Nah, lambdanya itu adalah 400 nanometer ya. Tapi kita ubah ke meter. Jadi 10 pangkat minus 9 ya. Kemudian di sini 5% dan 30%. Nah, ini berapa, Sri? 1,69 kali 1,69 kali 10 pangkat 6, Bu. Joule. Ya, masih dalam Joule. Oke. Nah,
1 joule itu 1 watt second ya, seingat saya ya. Nah, kita harus mengubah jadi kilowatt second. Jadi di sini kan berarti 1,69 kali 10 pangkat 6 watt second kan. Nah, kita ingin mengubahnya ke kilowatt hour. Berarti misalnya dari watt second ke kilowatt second, berarti kan kita punya 1,69 dikali 10 pangkat 3 kilowatt second. Nah, dari second ke hour itu berarti dibagi 3.600 kan ya? Betul nggak? Ya, Bu. Berarti Dibagi sama dengan 1,69 dikali 10 pangkat 3 gitu ya. Kemudian dibagi 3.600, ini KWH berapa ini? Hitungannya. 0,469, Bu. 0,469 KWH. Jadi biayanya nanti berapa? Tadi 5 sen. Dikali Biayanya berarti 0,469 KWH dikali harganya kan? Harganya tadi 5 sen per KWH ya. Jadi 5 sen per KWH. 2,3. Jadi berapa? 2, berapa ini? 35, Bu. 35 sen gitu ya. Jauh sekali ya. Jadi di sini biayanya itu hanya 2,35 sen gitu ya. Ya saya ini mungkin perlu dihitung ulang gitu ya kalau misalnya Iya, Bu. mau apa istilahnya memastikan apakah hitung-hitungannya betul. Kita lanjutkan dulu ke soal selanjutnya. Nah di sini ada quantum yield begitu ya untuk suatu reaksi fotolisis HI menjadi H2 dan I2. Kemudian di sini ada lambdanya, jadi saya tuliskan dulu ya. Jadi di sini ada suatu reaksi HI menjadi H2 plus I2 begitu. Kemudian di sini diketahui psi-nya itu 1 ya, kuantum yieldnya 1, artinya 1 HI itu akan menyerap 1 HNU gitu ya dan menghasilkan 1 H2 dan 1 I2. Jadi ini benar-benar ya ideal keadaannya gitu ya. Kemudian di sini ada lambda begitu 253,7 nanometer. Nah, kemudian di sini ditanyakan berapa banyak HI yang akan terdekomposisi. Jadi berapa sih HI yang akan bereaksi begitu ya. Kalau misalkan ada energi sebanyak 300 joule dari lambda dengan lambdanya itu 253,7 nanometer. Jadi di sini jadi ada energi ya. Ini 300 joule gitu. Nah, ini kan yang ditanyakannya jumlah HI ya. Jadi kita perlu menghitung molnya ya. Kita berangkat dari psi-nya. Jadi misalkan di sini psi itu sama dengan mol HI begitu ya. Kemudian dibagi dengan mol apa sih? Mol foton ya, Bu. Mol foton ya. Mol foton yang diserap gitu ya. Ini saya tulis ringkas jadi mol HI dibagi mol foton.
tulis lengkap aja biar mol HI yang bereaksi dibagi mol foton yang diserap, begitu ya. Nah, ini sama dengan 1. Artinya, mol HI yang bereaksi sama dengan mol foton yang diserapnya. Nah, sekarang kita hitung berapa jumlah mol foton yang diserap, begitu ya. Jadi, misalkan jumlah foton yang diserapnya itu kita bisa tahu dari energi ya. Di situ energi totalnya itu 300 joule. 300 joule itu, energi total 300 joule itu, saya tandai gitu ya. Ini kan energi total foton yang dipakai untuk fotokimia. Nah, energi total foton ini didapatkan dari jumlah total foton ya. Jumlah total foton. Jumlah total foton dikali energi satu foton. Jadi dikali energi untuk satu foton. Nah, energi untuk satu foton itu adalah Hc per lambda. Gitu. Ya. Jadi misalkan di sini jumlah total foton dikali energi satu foton. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu jumlah foton total, itu berarti kita bisa hitung dari energi total. Kemudian dibagi energi satu foton kan ya. Dibagi energi satu foton gitu. Jadi di sini kita punya 300 joule, ya kan? 300 joule. Ya, kemudian ini dibagi energi satu foton. Nah, energi satu foton itu yang Hc per lambda. Gitu. Jadi lambda 300 ya. Kali lambda. Jadi sebentar ya. Ini kayaknya harus diturunin. Oke. Nah, di sini Hc per lambda berarti 6,64 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Hc 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian per lambda ya. Jadi lambdanya kita pindahkan ke atas begitu. Lambdanya di sini 253,7 kali 10 pangkat minus 9 meter gitu ya. Berapa? Jumlah fotonnya 2,253 terus berpangkat minus 9. Jumlah fotonnya 3,82 kali 10 pangkat 20. 3,82 kali 10 pangkat 20. Oke, ini foton ya. Kalau kita ingin tahu mol foton, kita ingin tahu mol foton berarti kalau kita tahu jumlah partikel, kita ingin menghitung mol berarti yang digunakan dibagi dengan sama si itu molnya. Bukan Na, Bu. Bilangan Avogadro dengan bilangan Avogadro ya. Jadi di sini mol foton itu sama dengan jumlah total foton ya dibagi bilangan Avogadro gitu kan.
Iya, Bu. Berarti di sini kita punya 3,82 kali 10 pangkat 20 dibagi 6,23 kali 10 pangkat 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa itu? 6,34 kali 10 pangkat min 4. 6,34 dikali 10 pangkat min 4. 10 pangkat minus 4 mol ya. Nah, karena tadi quantum yield-nya 1, berarti mol HI yang beraksinya sama dengan mol foton yang diserap. Jadi di sini berarti mol HI itu ya yang bereaksi atau yang akan terdekomposisi sama dengan si kali mol foton. Jadi ini sama dengan si dikali mol foton yang diserap gitu. Karena psinya 1 ya jadi sama sebetulnya ya. Jadi di sini kita punya 6,34 kali 10 pangkat minus 4 mol begitu. Nah, karena di sini nggak ditanyakan secara spesifik gitu ya jumlahnya harus dalam apa. Jadi sebenarnya kalau dijawab dalam mol juga nggak salah. Tapi kalau misalnya mau diubah ke gram, berarti nanti tinggal dikali dengan massa molar dari Sorry. Yep. Itu. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Ini. Itu ya. Oke, nah di sini juga ada lampu merkuri high voltage begitu ya. Di sini digunakan untuk suatu fotokimia di mana dia fotokimianya membutuhkan foton dengan panjang gelombang 253,7 nanometer gitu ya. Jadi kita tuliskan dulu di sini. Kita punya informasi lambda. Nah, kemudian analisis kimianya itu katanya sensitifnya itu 10 pangkat minus 4 mol. Ya. Artinya, kalau misalkan ada suatu instrumen, ya, kemudian dia istilahnya sensitifnya itu 10 pangkat minus 4, itu artinya kalau kita ingin masih dapat data yang baik dari instrumen tersebut, itu adalah konsentrasi terkecil yang bisa dia deteksi. Jadi kalau konsentrasinya lebih banyak ya nggak apa-apa, tapi kalau konsentrasinya lebih kecil dari itu, artinya akurasinya sudah tidak lagi 100%. Gitu ya. Jadi itu kayak limit deteksi ya. Limit deteksinya itu 10 pangkat minus 4 begitu ya. Nah, kemudian di sini ada informasi begitu ya bahwa di sini bahwa lampu merkurinya itu mengkonsumsi 150 watt. Jadi saya akan di sini gambarkan skematiknya begitu ya. Ini hanya untuk ya mempermudah penalaran aja. Di sini kita punya lampu ya, tadi lampu Hg gitu informasinya kalau di sini. Kemudian katanya ini wattnya, watt lampunya itu 150 watt gitu. Nah, tapi katanya hanya 5% yang dikonversi menjadi radiasi. Jadi misalkan si lampu ini gitu ya, dia menggunakan energi listrik, tapi hanya 5% saja yang digunakan untuk radiasi atau yang hanya 5% dari energi listrik yang dikonversi menjadi radiasi. Ini saya tandai 5% saja. Nah, kemudian radiasi ini kan mengeluarkan segala macam lambda ya. Lambda begitu ya. Jadi kalau istilahnya kalau ada radiasi kita tahu bahwa kalau tidak difilter ya,
Ya pasti itu lambdanya segala macam. Nah, ini katanya 80%-nya dari radiasi itu panjang gelombangnya itu 253,7 nanometer. Jadi ini saya gambarkan ada lambda begitu ya. Lambdanya 253,7 nanometer dan jumlahnya itu adalah 80% dari radiasi gitu ya. Nah, kemudian jumlah cahaya yang masuk ke monokromator begitu ya. Kemudian masuk ke dalam slitnya itu hanya 5%-nya saja. Begitu ya. Jadi ini misalkan kalau saya punya monokromator gitu ya. Misalnya ini gitu. Gitu ya. Nah, misalkan di sini tuh ada kayak lambda-lambda masuk begitu ya. Si 253,7 nanometer itu misalnya ya. Bukan. Dari radiasi itu masuk ke slit itu lambdanya beberapa. Tapi dari beberapa itu yang 253,7 nanometer itu 80%-nya kemudian difilter. Jadi cuma satu aja yang bisa masuk, yang tentunya 253,7, tapi itu pun hanya 5% yang masuk ke slitnya. Jadi di sini kita punya kayak di sini lambda gitu ya. Lambda 253,7 nanometer, tetapi jumlahnya itu hanya 5%-nya saja, gitu ya. Nah, kemudian 50% dari lambda ini begitu ya, yang keluar dari monokromator, jadi yang ini begitu ya, ini udah keluar dari monokromatornya, tapi ternyata hanya 50%-nya saja yang diserap oleh reaksi, begitu ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, misalnya di sini reaksi, begitu ya, ceritanya seperti itu. Ini ternyata hanya 50%-nya saja, gitu ya. Jadi sudah lewat monokromator, lambdanya 253,7 nano, tapi hanya 50%-nya saja yang digunakan untuk fotokimia, begitu ya. Nah, kemudian datanya begitu ya. Jadi di sini kita punya data fotokimia itu adalah pertama quantum yield-nya itu adalah 0,4 ya. Sebentar. Berapa panjang? Jadi di sini ya 0,4 molekul per kuantum cahaya ya. Cahaya itu di sini dianggap sebagai diskrit ya, per kuanta begitu, dan kita tahu bahwa kuanta terkecilnya itu foton begitu ya. Jadi ini per foton ya. Kemudian di sini ditanyakannya itu adalah waktu eksposurnya. Jadi T-nya itu berapa? Di sini untuk menghitung perubahan fotokimia dengan akurasi 1% saja. Jadi kalau kita pengen akurasi 100%, minimal jumlah konsentrasi, jumlah molekulnya itu 10⁻⁴. Ya. Yang ini. Tapi kalau kita butuhnya cuma 1%, ya berarti lebih kecil dari itu juga boleh gitu ya. Jadi misalkan, sebentar, tadi saya mencet apa ya? 100% itu 0,4. Ini ya, jadi berarti di sini jumlah produknya, karena tadi akurasinya 1% saja, jadi di sini jumlah produknya lebih kecil dari deteksi limit ya. Jadi 1% dikali 10⁻⁴.
ya. Jadi di sini kita punya 10 pangkat minus 6 mol produk. Gitu. Ya. Nah, di sini kita bisa dihitungkan dari psinya ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebentar. Jadi di sini kalau kita mau menghitung psi itu berarti mol zat ya. Iya, mol zat dibagi mol foton yang diserap begitu ya. Nah, tadi kita punya informasi 0,4 ya. 0,4 molekul per foton atau 0,4 mol molekul per mol foton begitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu jumlah ya boleh mol foton atau misalnya Anda mau hitungkan ke jumlahnya langsung juga boleh. Jadi misalkan di sini kita punya jumlah mol produk ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung mol foton yang diserap, itu berarti kan mol zat dibagi 0,4 ya, bagi psinya. Nah, ini kita di sini mengasumsikan bahwa produk dengan reaktannya itu 1:1. Jadi kita akan menggunakan informasi produknya untuk menghitung mol zat. Karena kan kalau harusnya itu kan sebenarnya reaktannya ya yang dihitungkan itu. Ya. Ini kita asumsikan di sini 1:1. Jadi kita punya 10 pangkat minus 6 begitu dibagi 0,4 ya. Dibagi 0,4 berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 6. 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Oh ya. Ya. Oke. Kita di sini sudah punya mol foton. Oke. Jadi kita punya informasi apa? Oh, kita di sini punya watt ya. Ada 150 watt. Jadi kita bisa menghitung kayak energi total fotonnya itu berapa gitu ya. Dari hitungan konversi energi listrik. Jadi kalau di sini tuh misalnya kita tuliskan. Jadi kita punya energi listrik gitu kan. Energi listrik ini hanya dipakai 5%-nya saja ya untuk jadi radiasi. Kemudian dari radiasi ini 80%-nya itu adalah lambda 253,7 nanometer. Kemudian dari jumlah ini hanya 5% yang masuk ke monokromator. Jadi kita kalikan lagi. Dan dari yang masuk ke monokromator itu 50%-nya itu dipakai untuk fotokimia begitu ya. Jadi ini energi listrik bla bla blanya ini berarti kan sama dengan energi total foton sebetulnya ya. Ini adalah energi total foton yang digunakan untuk fotokimia gitu ya. Gitu. Nah, kita tahu bahwa energi total foton itu dihitung dari jumlah total foton dikali energi satu foton kan? Ini sama dengan jumlah total foton dikali energi satu foton. Nah, energi satu foton itu Hc per lambda. Gitu ya. Jadi di sini jumlah total foton itu berapa?
Jumlah total foton itu adalah mol foton dikali dikali dengan Avogadro. bilangan Avogadro ya. Kemudian energi satu foton tadi itu adalah Hc per lambda. per lambda ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau tahu energi listrik ya, energi listrik itu kan bisa dihitung kalau kita punya informasi daya gitu ya. Iya dong. Energi listrik itu kan dihitung dari daya dikali waktu ya. Iya, Bu. Jadi misalkan kalau kita hitungkan aja dulu energi listriknya lah ya. Jadi di sini energi listrik itu sama dengan kalau kita hitungkan yang dari mol foton bla 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 terus nanti kita bagi gitu ya. Jadi di sini kita punya mol foton. Mol fotonnya berapa? 2,5 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian kali bilangan Avogadro. Kemudian dikali tetapan Planck. Oh, dekat ya. Oke. Dikali kecepatan cahaya. Kemudian nanti dibagi lambda ya. Iya. Kali sih. Dibagi lambda, lambdanya tadi berapa? 253,7. Tapi dikali 10 pangkat minus 9 ya karena dalam meter. Kemudian dibagi dengan yang 5% bla 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 itu ya. Jadi di sini 5%, 80%, 50%. Oke, berapa ini? Bentar, Bu. Seribu 1182,28. Ini masih dalam joule ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita hubungkan dengan daya, ini kan berarti misalnya P kali T itu sama dengan 1182,28 joule ya. Jadi kalau misalnya kita mau tahu T-nya itu berapa, berarti kita tinggal dibagi wattnya aja gitu ya. Wattnya itu tadi 150 watt. Mana ya? Oh ya, 150 watt. Berapa ini? 7,88, Bu. 7,88 detik ya, karena detik ya, betul. watt second kan. Oke, jadi ini hasil perhitungannya. Jadi ini waktu yang diperlukannya itu ya 7,88 detik, di mana 7,88 detik ini
akan menghasilkan produk sejumlah 10 pangkat minus pangkat 6 minus. mol gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan ini dideteksi oleh instrumen analitiknya ya sebetulnya tidak akan akurat ya karena minimalnya kan harusnya 10 pangkat minus 4. Jadi kalau kita hitungkan ya hanya 1% aja ya gitu ya akurasinya. Oke itu sekarang kita ke contoh soal selanjutnya. Di sini ada suatu aktinometer gitu ya. Kemudian di sini lambda yang digunakan untuk proses fotokimianya itu di lambda 390 nanometer gitu ya. Kemudian di sini ada waktunya, waktu eksposur terhadap reaksi fotokimianya begitu ya. Itu 980 detik gitu ya. Nah, kemudian ini katanya setelah apa istilahnya setelah fotokimia gitu ya. Jadi misalnya saya gambarkan ya. Misalkan kita punya sampel begitu ya. Sebelum reaksi fotokimia ini diperlukan 41,8 mili potasium permanganat gitu ya. Kemudian di sini konsentrasi permanganatnya 0,0043 molar. Nah, kalau setelah reaksi fotokimia gitu ya, ini setelah fotokimia, ternyata kalau misalkan ini dititrasi lagi begitu, ini diperlukan KMNO4-nya lebih sedikit, jadi hanya 24,6 mililiter saja cm kubik begitu. Nah, artinya kan ada yang hilang ya. Dan itu kan tentunya kan normal ya, karena kan reagennya kan sudah bereaksi gitu ya, menggunakan tadi sinar yang diserap begitu ya. Lambdanya tadi 390 nanometer. Nah, di sini sudah ada reaksi kimianya begitu ya. Jadi kita akan menghitung sebetulnya berapa banyak mol molekul dalam hal ini oksalat gitu ya yang sudah bereaksi gitu ya. Berarti kan berarti di sini mol dari oksalat yang bereaksi, maksudnya ini bereaksi fotokimia ya, bukan reaksi kimia biasa. Nanti ini bisa dihitung dari jumlah permanganat gitu ya, yang sebelum sama yang sesudah. Tetapi di sini karena ada koefisien ya, jadi jangan lupa juga gitu ya. Oksalatnya itu kan berarti 5/2 gitu ya. Jadi di sini 5/2. Kemudian kita bisa hitung mol dari permanganat sebelum fotokimia dikurangi setelah fotokimia gitu ya. Misalnya yang sebelum fotokimia, kalau kita ingin menghitung mol, jadi misalkan di sini mol KMNO4, misalkan ini saya tanda ini 1 gitu ya, terus ini misalnya 2 gitu. Berarti ini mol 1 dikurangi begitu ya, mol 2 dari KMNO4 gitu. Ya. Nah, berarti kan kita bisa hitung 5/2, kemudian yang mol 1 itu kan berarti 41,8 kali sebenarnya ini bisa langsung ya, karena molaritasnya kan sama ya. Berarti kan bisa langsung dikurangi gitu ya, 24,6 mililiter.
mililiter, kemudian dikali dengan konsentrasinya gitu ya. Molar, begitu ya. Berapa ini? Bentar. Kali 0,1849 Bu. Berapa? 0? 0,1849. Tapi kayaknya masih dalam milimol ya Bu. Iya. 0,1849 9. milimol. Okay. Nah, kemudian di sini ada informasi gitu ya. Quantum yield-nya itu 0,57. 0,57 ini kan berarti mol zat yang berubah begitu ya. Kemudian dibagi mol foton yang diserap begitu. Nah, di sini mol, kalau kita mau menghitung mol foton berarti sama dengan mol zat dibagi C-nya begitu ya. Ya. 0,1849 dibagi 0,5. Berarti 0,1849 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Kemudian dibagi psi-nya itu mana psi-nya 0,57 berapa nih? Mol fotonnya. 3,2. Berapa? 3,2 kali 10 pangkat min 4. Min 4 Ya Bu. mol ya. Oke. Ini adalah mol foton. Nah, kalau kita tahu mol foton, kemudian kita ada informasi lambda ya. Berarti kan kalau kita ada informasi lambda itu kita punya energi satu foton, ya kan? Kalau misalkan kita tahu mol foton, kita akan tahu jumlah total foton. Kalau kita tahu jumlah total foton, kita tahu energi satu foton, berarti kita bisa menghitung energi total dari fotonnya. Ya. Di sini kita akan menghitung. Di sini energi total foton itu akan sama dengan jumlah total foton dikali energi satu foton. Ya, bentar ya, terlalu dekat. Kita geser dulu. Oke. Nah, kemudian jumlah total foton itu adalah mol fotonnya kali bilangan Avogadro. Kalau energi satu foton? Hc per lambda. Hc per lambda ya. Nah, jadi di sini kita bisa hitungkan begitu ya. Misalnya mol fotonnya itu berapa mol fotonnya? 3,2 kali 10 pangkat minus 4 190. kemudian dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 nggak muat ya. Dikali H 6,64 kali 10 pangkat minus 3 oh ya nggak muat. 23 kali 6,64 kali 10 pangkat minus 3 4
Jadi 360. Kali C-nya ya, 10 pangkat ke 8 meter per second. Kemudian lambda-nya 390 ya. 3 joule. Ini ya. Tunggu sebentar, kenapa di sini ada informasi? Oh iya ya, nanti tinggal dibagi waktu aja. Hasilnya 98,443 joule, Bu. 98,443 joule. Oke, ini energi total foton. Tapi kalau di sini mah ditanyainnya joule per second gitu. Jadi ya tinggal dibagi sama 1980 aja. Jadi kan seperti ditanyakan daya sebetulnya ya. Jadi energi yang diserap dalam joule per second berarti 98,443 joule. Kemudian dibagi dengan tadi waktunya 1980 second. Jadi berapa? 1970. 0,0497, Bu. 0,0497 joule per second. Ya. Jadi ini energi yang diserap per waktunya begitu ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Ini tuh masih ada contoh soal, tapi ini nanti saya di assignment aja, Bu. Ya supaya besok bisa kita bahas lagi gitu, tapi maksudnya biar kayak dikerjain dulu gitu ya. Tadi dipandu, nah ini sekarang silahkan coba dikerjain sendiri begitu ya. Jadi nanti ini akan saya inikan di assignment, kita besok insya Allah akan bahas juga gitu ya. Kemudian yang ini yang tadi sudah dibahas akan saya upload juga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau Habib kemana ya? Nggak tahu, Bu. Soalnya yang kemarin aja ujiannya teh nggak ada, nggak submit juga dia kan. Dia yang sebelumnya tuh udah ada satu ujian juga yang nggak submit. Padahal saya kan udah bilang dikerjain aja nggak apa-apa, telat juga submit. Nah itu juga belum. Nggak tahu. Tapi apa ya, Bu? Kalau di Instagramnya itu dia aktif, Bu. Kemarin-kemarin aja kan ada apa namanya, kayak dia ikut kayak komunitas gitu ya, Bu. Yang pas Idul Adha tuh dia ya aktif itu ngebagi-bagi daging kurban gitu ke pelosok-pelosok. Tapi saya kurang tahu juga, Bu. Pas di grup juga ya kan ada grup kecil yang emang khusus angkatan 2015 yang belum lulus gitu ditanyain. Saya sama Dita selalu nanyain gitu kabar mereka, tapi ya nggak ada respon, Harid aja gitu yang nggak ada respon. Jadi bingung saya juga. Kalau saya terus-terusan nanya takutnya ya gimana ya, Bu? Oh iya. Bang Han, soalnya Bu, Bang Han udah bilang, ya udah biarin aja Harid mah, lagian fokus aja sama diri sendiri gitu, Bu, kata Bang Han, capek ngurusin Harid mah. Oh, Harid itu sama ini dosen pembimbingnya Han juga? Iya, Bu, sama Bang Han. Iya, Bu. Ya udah tuh. Ya yang penting ya udah diingetin gitu ya, maksudnya kalau ternyata ya masing-masing kan punya ini sendiri gitu ya. Ya saya juga nggak tahu sih, kan saya juga belum periksa ujiannya, jadi saya juga nggak tahu apakah yang sebelum-sebelumnya tuh udah bisa mengcover nilainya atau enggak.
Tapi ya udah, baik terima kasih banyak perhatiannya. Bu. Nanti, Iya. saya upload-kan, besok insya Allah kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.